Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 562, Meragukan keberadaan seseorang. Raja Naga cukup kuat. Menggunakan klon airnya untuk mengontrol tepi pedang, dia dengan mudah menerobos klon air kakak Kong. Petik 2. Dia cukup kuat tapi itu akan segera berakhir. Kakak senior Kong menjadi serius. Dia bahkan sudah mulai menggunakan 10 tingkatan pedang. Petik 2. Lebih dari 500 murid melayang di udara dengan pedang mereka di sekitar pertempuran. Ketika pertempuran dimulai, mereka berhenti berdiskusi saat mereka menonton dengan penuh perhatian. Melihat serangan Wang Xian, murid-murid di sekitarnya terkejut. Namun, itu tetap seperti itu. Kakak senior Kong menjadi serius. Jika Raja Naga hanyalah rumor yang disebutkan, tidak akan ada ketidakpastian dalam pertempuran ini. Setiap murid yang berada di 20 teratas sangat kuat. Istirahat. Kong Guanglin berteriak saat dia mengayunkan pedang panjangnya ke Sword Edge. Pergeseran instan. Melihat serangan Kong Guanglin, Wang Xian berkilauan dalam cahaya biru. Weng, shift instan. Di mana ada air, seseorang bisa meletus dengan kecepatan 2 kali lipat dari biasanya. Ketika Kong Guanglin menebas tepi pedang, tubuh Wang Xian bergabung dengan klon airnya. Bam! The Sword Edge dihancurkan oleh Kong Guanglin. Namun, bahkan sebelum dia bisa bersemangat, sarung pedang mendarat di dadanya. Bam! Apa? Mata Kong Guanglin membelalak tak percaya saat dia mulai memuntahkan darah tak terkendali. Wang Xian berjalan diam-diam ke Kong Guanglin dan memandang rendah dirinya. Membuat tali dari air, dia mengambil pedang panjang di tangan Kong Guanglin. Dia juga mengambil tas yang berisi sekitar 200 batu spiritual. Kamu. Ketika Kong Guanglin melihat Wang Xian mengambil batu spiritual dan pedang panjang spiritualnya, dia merasa sangat terhina. Terima kasih. Wang Xian menatapnya dan berbicara dengan jelas. Selanjutnya, pedang panjang yang dia ambil jatuh di bawah kakinya saat dia terbang ke langit. Desir, Wang Xian meninggalkan tempat itu dengan kerumunan yang benar-benar tercengang. Murid-murid di sekitarnya terengah-engah saat mereka menatap kosong ke arah Kong Guanglin, yang masih di lantai. Dia baru saja tersesat. Kong Guanglin baru saja kalah. Bukankah itu terlalu sederhana? Petik 2. Apakah ini dianggap 1 atau 2 langkah? Aneh, Raja Naga. Bukan hanya kami yang merasa kewalahan. Bahkan Kong Guanglin pasti merasa sedikit kewalahan saat ini. Lihat, matanya sudah mati. Petik 2. Sebagai murid peringkat 20, dia bahkan tidak mampu bertahan dalam 2 langkah. Raja Naga memang kuat. Pertanyaannya adalah seberapa kuat dia sebenarnya. Petik 2. Sial, dia terlalu kuat. Ketika dia menantang murid-murid lain di siang hari, tidak ada satupun sekte gunung yang bertahan lebih dari 10 detik. Bahkan Kong Guanglin menemui hasil yang sama. Saya percaya kekuatannya akan dengan mudah menempatkannya di dalam 10 talenta tertinggi. Petik 2. Dari mana monster ini berasal? Apa yang baru saja dia gunakan mungkin Sword Edge dan mungkin Instant Shift. Kecepatannya meledak beberapa kali. Itu sangat cepat sehingga aku bahkan tidak melihatnya bergerak. Petik 2. Ketika sosok Wang Xian menghilang sepenuhnya dari pandangan, seruan terdengar dari sekitarnya. Di arena, Kong Guanglin berdiri secara bertahap. Dia masih terlihat agak aneh. Apakah saya baru saja kalah? Saya tidak ceroboh sekarang, namun saya tersesat. Kekuatannya. Kong Guanglin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana sosok itu menghilang. Tiba-tiba, perasaan tak berdaya muncul di dalam dirinya. Ketika dia pertama kali mendengar nama Raja Naga hari ini, dia mendengus dengan jijik. Ketika dia melihat yang disebut Raja Naga memasuki penyimpanan kitab suci, dia ingin langsung memberinya pelajaran. Namun, dia tidak akan pernah mengharapkan hasil ini. 10 detik. Bahkan mungkin bukan itu. Di sekelilingnya, ketika para murid melihat kesedihan di mata Kong Guanglin, mereka bahkan lebih tercengang. Bakat tertinggi peringkat 20 di Sekte Abadi Dahong dipukuli begitu sepenuhnya sehingga dia mulai meragukan hidupnya. Dia tidak berbicara tentang pertandingan kedua dengan ambisius dan dia tidak menundukkan kepalanya karena malu. Sebaliknya, dia mulai meragukan hidupnya. Raja Naga akan benar-benar bangkit setelah ini. Jika dia bisa mengalahkan Kong Guanglin dengan mudah, dia pasti akan dianggap di antara jajaran talenta tertinggi dari Sekte Abadi Dahong. Demikian pula,
dia pasti akan berhasil mencapai 10 besar. Seorang pria parubaya berkomentar secara emosional sementara rasa iri terpancar di matanya. Setelah kejadian ini, mungkin tidak akan ada satu orang pun yang mengatakan bahwa Raja Naga itu penurut. Sekali lagi, seorang murid yang bersinar telah muncul di dalam sekte abadi. Bagus, bagus. Dengan tingkat bakat ini, dia tidak kalah dengan 3 murid teratas. Petik 2. Hehe, sekte abadi Dahong kami sangat beruntung memiliki murid seperti dia yang muncul pada saat ini. Meski dunia bawah di luar benar-benar sampah, kita masih harus bersaing dengan 9 dunia kuali lainnya. Petik 2. Memiliki murid dengan bakat tertinggi pasti akan menjadi hal yang positif. Dengan kekuatannya, hampir bisa dipastikan bahwa dia akan menempati peringkat 10 besar. Petik 2. Ya, itu benar. SWOT Edge, Water Clone dan Instant Shift. Apakah dia murid Met? Feng Yu diam-diam berdandan. Petik 2. Di puncak Martial Peak, 2 pria tua sedang bermain catur. Mereka menunduk dan berkomentar sambil tersenyum. 200 batu spiritual. Saya bertanya-tanya apa yang bisa saya beli dengan batu spiritual di dunia ini. Juga, pedang spiritual bawaan level 10 ini bisa dijual juga. Saya bertanya-tanya berapa nilainya di batu spiritual. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melihat ke arah gunung Feng Yu dan terbang langsung ke arahnya. Hadiah hari ini sangat menyedihkan. Saya hanya mendapat 1 batu spiritual. Petik 2. Aku bahkan tidak mendapatkannya. Batu spiritual ditambang biji spiritual semakin sedikit. Kita harus memikirkan cara lain untuk mendapatkan batu spiritual segera. Petik 2. Mau kemana kamu? Mungkinkah Anda berpikir untuk pergi ke kota Yongchang untuk bekerja? Apakah Anda bahkan bisa mendapatkan 10 batu spiritual dalam sebulan? Untuk membeli obat spiritual level 5, Anda membutuhkan 2 hingga 300 batu spiritual. Petik 2. Apakah kalian lupa bahwa kakak senior Wang Xian telah menaikkan peringkat gunung kami? Feng Yu sampai 11. Masing-masing dari kita setidaknya akan mendapatkan 20 batu spiritual untuk bulan yang akan datang. Petik 2. Oh ya, saya hampir lupa tentang ini. Haha, senang sekali bertemu dengan kakak senior Wang Xian. Petik 2. Tepat saat Wang Xian tiba di Met Feng Yu, dia mendengar percakapan antara 6 murid dari Met Feng Yu. Biji spiritual milikku, menghasilkan batu spiritual. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Batu spiritual dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi. Kecepatan kultivasi menggunakan batu spiritual akan menjadi 4 hingga 5 kali lipat dari kultivasi biasa. Namun, kultivasi menggunakan batu spiritual sangat melelahkan. Sebuah batu spiritual bahkan tidak akan bertahan selama 1 hari berkultivasi. Oleh karena itu, hanya sedikit murid yang mau menggunakannya untuk pelatihan. Hai teman-teman, Wang Xian memandang ke 6 murid dan berteriak. Hah, hei, kakak senior Wang Xian. Apa yang bisa kami bantu? Petik 2. Ketika 6 murid melihat Wang Xian, mereka menjawab dengan hormat dan cemas. Di mana saya dapat menemukan biji spiritual milik saya? Di mana lagi saya bisa mendapatkan batu spiritual? Wang Xian bertanya. Oh, biji spiritual milikku. Tambang batu spiritual dapat ditemukan di belakang sekte abadi Dahong kami. Namun, itu telah digali selama lebih dari 1000 tahun. Hampir tidak ada yang tersisa di dalamnya. Petik 2. Seorang murid laki-laki menjawab dengan tergesa-gesa. Segera, dia melanjutkan, untuk mendapatkan batu dan sumber spiritual, Anda juga dapat pergi ke kota Yongchang untuk mencari pekerjaan selain menggali tambang biji spiritual. Dengan kekuatan kakak senior Wang Xian, Anda akan bisa mendapatkan 20 hingga 30 batu spiritual per bulan sebagai seorang mentor. Petik 2. Kota Yongchang. Apakah ada toko penyulingan peralatan atau penyulingan pil eliksir di kota? Petik 2. Ya, jika kakak senior tahu cara memperbaiki peralatan atau pil eliksir, akan lebih mudah untuk mendapatkan batu spiritual. Kakak senior, mengapa kami tidak membawamu ke kota Yongchang untuk tur? Petik 2. Tidak, terima kasih. Tidak apa-apa. Petik 2. Bab 563, Lokakarya Saint Forge. Kota Yongchang adalah kota yang besar dan berkembang. Sebagian besar bangunan tua dibangun dari batu hitam besar dan tidak lebih pendek dari 20-30 meter.
Jalanan yang teratur dilintasi dan wilayah paling tengah kota Yongchang adalah tempat 4 jalur utama bergabung. Pada saat ini, seluruh kota Yongchang masih terang meskipun sudah lewat jam 8 malam. Ini sangat ramai. Mungkin ada 7 hingga 8 juta orang di seluruh kota Yongchang. Petik 2. Wang Xian tercengang oleh kota besar yang tampaknya tak berbatas. Sambil berdiri di udara, dia teringat apa yang dikatakan murid-murid lain dari Gunung Fengyu kepadanya. Wilayah tengah kota Yongchang adalah daerah yang paling makmur. Pada saat yang sama, disitulah banyak seniman bela diri berkumpul. Mereka yang tinggal di sekitarnya adalah keluarga kaya dan kaya atau ahli dari 3 sekte abadi. Sekte abadi Yongchang, sekte pembantaian abadi, dan sekte abadi Dahong. Mereka telah berada di dunia Yongchang selama lebih dari 1000 tahun dan hubungan mereka menjadi rumit. Ada banyak kesempatan pernikahan antara murid dari 3 sekte abadi ini, membentuk keluarga yang tak terhitung jumlahnya yang berafiliasi dengan 3 sekte abadi ini. Akibatnya, ada berbagai keluarga di kota Yongchang di atas 3 sekte abadi. Keluarga-keluarga ini mendapat dukungan dari sekte-sekte abadi dan didirikan oleh para murid dari sekte-sekte abadi ini. Ada juga orang biasa di kota Yongchang. Namun, seniman bela diri merupakan mayoritas. Ada juga ahli buding realem yang kuat yang tinggal di dalam kota. Secara alami, ada juga ahli alam abadi di dalamnya. Mata uang umum sebagian besar adalah batu spiritual. Di masa lalu, 3 sekte abadi telah memilih sebidang tanah yang melimpah ini untuk ditekan oleh Yongchang Cauldron. Wajar untuk mengharapkan bahwa sumber daya yang tersedia untuk tempat ini sangat besar. Berbagai pengobatan spiritual dan peralatan spiritual dipertukarkan di dalam kota Yongchang. Di kota Yongchang, seseorang bahkan bisa mendapatkan pil eliksir level 5 dan 6. Peralatan spiritual level 10 adalah umum sedangkan peralatan spiritual level 11 akan muncul dari waktu ke waktu. Adapun peralatan spiritual level 12, terkadang dapat ditemukan di lelang. Ini adalah kota Yongchang yang kuat dan makmur. Wang Xian tiba di wilayah paling tengah tempat 4 jalur utama kota Yongchang bergabung. Dia mulai mengamati sekelilingnya. Bengkel penyulingan peralatan, toko pil eliksir, toko senjata dan toko peralatan spiritual, tempat ini benar-benar makmur. Wang Xian melihat sekeliling dan menuju toko. Senjata spiritual bawaan bernilai kira-kira 700 batu spiritual. Pil eliksir level 5 bernilai kira-kira 800 batu spiritual. Bola api spiritual. Ada bola api spiritual untuk dijual di sini. Saat Wang Xian berjalan di seberang jalan pertokoan, dia tercengang. Dalam pandangannya, senjata spiritual bawaan dan pil eliksir level 5 semuanya relatif lebih murah daripada di dunia bawah. Mungkin itu karena tempat ini memiliki sumber daya yang sangat besar. Saint Forge Workshop, murid dari Gunung Fengyu memberitahu saya bahwa ini adalah tempat terkuat dan paling terkemuka di kota Yongchang untuk memurnikan pil dan peralatan eliksir. Tempat ini didirikan oleh para ahli dari Sekte Abadi Yongchang dan Sekte Abadi Dahong. Ini akan menjadi tempatnya. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Seperti yang dikatakan murid-murid lain dari Gunung Fengyu, mereka yang bisa memperbaiki pil eliksir atau peralatan pemurnian adalah mereka yang bisa mendapatkan batu spiritual dan sumber daya paling cepat. Wang Xian tidak berpikir untuk bekerja di Saint Forge Workshop. Sebaliknya, dia berpikir untuk menjadi alkemis lepas atau pandai besi di tempat ini. Ahli alkimia dan pandai besi lepas bisa menandatangani kontrak dengan Saint Forge Workshop. Mereka akan memberi Anda seperangkat bahan tertentu dengan imbalan sejumlah peralatan spiritual atau pil eliksir yang tetap. Adapun materi yang tersisa dianggap sebagai remunerasi freelancer. Bagi Wang Xian, ini adalah pengaturan yang sempurna. Dia sangat percaya bahwa dengan origin source arts-nya yang gila, dia akan mendapatkan sumber daya dalam jumlah yang tak terbayangkan terlepas dari apakah dia telah memilih pemurnian peralatan atau pemurnian pil eliksir. Jangan buang-buang waktu. Wang Xian berpikir sendiri saat dia melangkah ke Saint Forge Workshop. Hai, Tuan, selamat datang. Apakah Anda tertarik untuk mendapatkan peralatan spiritual atau pil eliksir? Petik 2. Ketika seorang karyawan melihat Wang Xian melangkah masuk, dia langsung menyambut Wang Xian dengan senyuman tipis. Halo, apakah kalian sedang merekrut alkemis? Wang Xian bertanya kepada karyawan itu. Ahli alkimia, apakah Anda melamar menjadi alkemis atau magang alkemis? Karyawan itu bertanya pada Wang Xian.
Ahli alkimia, saya tahu tentang pemurnian pil obat mujarab, jawab Wang Xian langsung. Silakan ikut denganku. Karyawan itu melirik Wang Xian lagi dan merasa bahwa Wang Xian bahkan lebih muda darinya. Dia mengingatkan, tidak mudah menjadi alkemis di Saint Forge Workshop. Pil eliksir tingkat minimum yang harus Anda saring adalah level 3. Selain itu, Anda harus mencapai tingkat keberhasilan minimal 30%. Petik 2. Saya mengerti. Wang Xian menganggukkan kepalanya saat dia mengikuti di belakang karyawan itu. Saya telah berhasil. Haha, saya telah berhasil. Petik 2. Ketika dia tiba di bagian belakang toko, Wang Xian bisa mendengar tawa gembira. Master Xuan Huo benar-benar berhasil. Saya telah berhasil. Akhirnya, meskipun saya sedikit malu membuang-buang 10 set materi, saya akhirnya berhasil. Petik 2. Itu hebat. Saudara Ao, ini adalah senjata spiritual level 12. Sekarang Anda dapat menantang murid nomor 1 dari Sekte Abadi Dahong dengan hiu air ini. Petik 2. Ya ampun, itu adalah senjata spiritual level 12. Banyak ahli Buding Realem di Sekte tidak mampu membeli ini juga. Petik 2. Di belakang toko Saint Forge Workshop, ada 2 area yang sangat luas. Satu untuk memurnikan pil eliksir sementara yang lainnya untuk pemurnian peralatan. Area untuk memperbaiki pil eliksir sedikit lebih jauh dari Saint Forge Workshop. 5 pemuda berdiri di depan seorang lelaki tua sambil berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Di tengah kelompok itu ada pedang spiritual yang indah. Master Xuan Huo adalah master blacksmith terkuat di Saint Forge Workshop kami. Dia bahkan bisa menempa peralatan spiritual level 12 sekarang. Ingatlah untuk bersikap sopan saat bertemu dengannya di masa depan. Petik 2. Ketika karyawan itu mendengar percakapan mereka, matanya bersinar karena kegembiraan. Menciptakan satu senjata spiritual level 12 setelah menggunakan 11 set material, sungguh menyia-nyiakan material berharga. Wang Xian melihat ke seberang dan menggelengkan kepalanya dengan jelas. Haha, selamat, Huo tua. Ini adalah peralatan spiritual level 12 kedua yang telah Anda tempa. Dengan tingkat keterampilan menempa Anda dapat dengan mudah menempati peringkat 5 besar di seluruh dunia Yongchang. Pada saat ini, seorang pandai besi mendengar keributan dan keluar dari kamarnya untuk memberikan ucapan selamat. Bahkan ada beberapa alkemis yang pergi untuk memberi selamat padanya. Haha, saya beruntung. Saya beruntung. Master Xuan Huo tersenyum puas. Ini adalah peralatan spiritual level 12. Selain dewa di dunia Yongchang, siapa yang mungkin bisa memalsukannya? Jelas ada kurang dari 2 orang dan dia salah satunya. Selamat, Master Xuan Huo sangat mungkin menjadi pandai besi kelas Grandmaster. Petik 2. 5-6 alkemis berjalan mendekat dan memberi selamat kepada Guru Xuan Huo. Karyawan di samping Wang Xian melihat para alkemis. Setelah percakapan mereka berakhir, dia berjalan menuju seorang lelaki tua. Master Qingming, ada seseorang di sini untuk melamar menjadi seorang alkemis. Hah. WHO. Kami selalu membutuhkan lebih banyak alkemis. Master Qingming mengangkat alisnya dan bertanya dengan keras. Tuan, dia ada di sana. Karyawan itu menunjuk ke arah Wang Xian dan berbicara sambil tersenyum. Hah, apakah Anda yakin Anda melamar menjadi seorang alkemis? Petik 2. Ketika Tuan Qingming melihat Wang Xian, dia sedikit terkejut dan mulai mengamatinya. Ya, saya di sini untuk melamar menjadi seorang alkemis. Seorang alkemis lepas. Wang Xian menjawab Master Qingming secara langsung. Ada 2 jenis alkemis di Saint Forge Workshop. Salah satunya adalah alkemis internal sementara yang lainnya adalah alkemis lepas. Untuk seorang alkemis internal, mereka akan menerima sejumlah batu spiritual setiap bulan setelah lulus penilaian. Sedangkan untuk alkemis lepas, dia harus mengumpulkan bahan dari Saint Forge Workshop dan mengirimkan pil eliksir dalam jumlah tetap. Jika ada materi yang tersisa, Saint Forge Workshop tidak akan mengklaimnya. Bab 564, Toko Terbuka. Alasan mengapa Wang Xian memilih untuk melamar menjadi seorang alkemis terutama karena dia ingin meningkatkan levelnya. Dengan energi yang sangat besar di dalam pil eliksir, dia bisa meningkatkan levelnya ke level 9. Alkemis lepas. Hei nak, kamu yakin akan dirimu sendiri? Petik 2. Master Qingming memandang Wang Xian dengan kaget dan berkata, sangat jarang melihat seorang alkemis semuda kamu. Wang Xian tersenyum menanggapi tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Ketika Tuan Qingming menyaksikan ketenangan Wang Xian, dia bersiap untuk memberinya penilaian. Dia adalah, bukankah ini Raja Naga dari Gunung Fengyu? Petik 2. Pada saat ini, seruan terdengar dari samping. Wang Xian terkejut juga dan menoleh untuk melihat ke samping. Seorang pria muda sedang mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Dia benar-benar melihat Wang Xian melihat ke atas, bibir pemuda itu membentuk senyuman. Dia mengamati Wang Xian dari atas ke bawah, mengusap dagunya dan berkata, saya tidak melihat tanduk rusa atau kumis naga. Tampaknya dia tidak memenuhi namanya. Petik 2. Haha, Xingjian, kamu sangat lucu. Tanduk rusa dan kumis naga. Haruskah dia juga memiliki ekor? Seorang pria muda bercanda dan tertawa terbahak-bahak. Retard. Setelah mendengar percakapan mereka, cahaya dingin melintas di mata Wang Xian saat dia berkomentar dengan dingin. Hah, sekelompok pria muda tercengang, termasuk orang yang memegang pedang panjang di tangannya. Memperlambat, dia baru saja menelepon Xingjian dan yang lainnya terbelakang. Saat itu, senyum pada kedua pemuda itu menegang saat mata mereka menjadi dingin. Wang Xian membuang muka dan tidak memperhatikan mereka. Orang-orang seperti mereka akan dilumpuhkan olehnya jika mereka berada di dunia bawah. Hei nak, apakah kamu punya nyali untuk mengulang sendiri? Petik 2. Xingjian menarik wajah panjang dan memelototi Wang Xian. Wang Xian sama sekali tidak peduli. Dia menoleh ke Master Qingming dan bertanya, Guru, bisakah kita memulai penilaian sekarang? Penilaian, tentu. Master Qingming melirik Wang Xian dan menganggukkan kepalanya. Sombong banget. Kekejaman bersinar di mata Xingjian dan pemuda lainnya. Mereka bertukar pandang dan bibir mereka menyeringai. Saudaraku Ao, kamu harus membela kami. Mereka berdua berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada pemuda yang memegang pedang itu. Kalian adalah saudara laki-laki saya. Pemuda dengan peralatan spiritual level 12 berbicara dengan jelas sebelum beralih ke Master Xuanhuo. Tuan Xuanhuo, keduanya adalah saudara laki-laki saya. Bisakah Anda membantu saya sedikit? Pria muda itu bertanya pada Guru Xuanhuo dengan senyum tipis. Haha, sejak Tuan Muda Ao berbicara, ini hanya masalah kecil. Petik 2. Guru Xuanhuo secara alami tahu apa yang diisyaratkan pemuda itu. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, menatap Master Qingming dan berkata, Ming Tua, kami tidak menerima alkemis ini. Baik, sejak Tuan Muda Ao berbicara, wajar saja jika kita menunjukkan wajahnya. Petik 2. Master Qingming sama sekali tidak ragu-ragu. Dia tersenyum, menatap Wang Xian dan berkata dengan jelas, Nak, seperti yang kamu lihat, kamu telah menyinggung orang-orang yang tidak seharusnya kamu lakukan. Hah! Mata Wang Xian menyipit bersama dan niat membunuh bersinar di matanya. Namamu adalah Raja Naga. Mereka meminta Anda untuk enyahlah. Kenapa kamu masih di sini? Xingjian memandang Wang Xian dengan ejekan. Dia berjalan menuju Wang Xian sebelum melanjutkan, biarkan aku memberitahumu ini. Anda bisa melupakan tentang bergabung dengan Saint Forge Workshop seumur hidup ini. Selain itu, saya dapat menjamin bahwa tidak ada bengkel alkemis yang akan menerima Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Petik 2. Kamu adalah orang pertama yang berani memarahi kami. Oleh karena itu, Anda harus membayar harga yang tidak pernah Anda duga. Petik 2. Pemuda lainnya menyilangkan tangan di depan dadanya sambil menatap Wang Xian. Baik, saya akan mengingat ini. Petik 2. Wang Xian memandang mereka tanpa emosi. Dia melihat dengan jelas pada mereka berlima, Master Qingming dan yang lainnya sebelum keluar. Cih, betapa bodohnya. Petik 2. Saat kita kembali, inilah waktunya untuk menyelidiki latar belakang Raja Naga ini. Menarik, dia benar-benar berani memarahi kita. Petik 2. Anak ini mungkin tidak tahu siapa kita. Namun, ketidaktahuan tidak sama dengan kebahagiaan di tempat kita. Jika dia ingin mencari pekerjaan sebagai alkemis, aku akan memastikan dia tidak akan menemukannya di seluruh kota Yongchang. Petik 2. Haha, serahkan ini padaku. Aku pada dasarnya memiliki koneksi dengan semua alkemis di kota Yongchang. Petik 2. Sekelompok pria muda tidak berusaha menyembunyikan percakapan mereka sama sekali. Pertempuran dibatasi di kota Yongchang. Jika saya ingin membunuh mereka, saya hanya bisa melakukannya di arena. Ketika Wang Xian mendengar percakapan mereka saat keluar, dia mengingat beberapa peraturan kota Yongchang.
Sepertinya aku harus segera menaikkan levelku ke level 9. Niat membunuh yang padat berkilauan di mata Wang Xian. Bahkan jika saya tidak bisa mencapai level 9, sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya harus. Dia telah mengukir kejadian ini ke dalam pikirannya. Berjalan keluar dari Saint Forge Workshop, Wang Xian mengerutkan kening. Dia melihat ke toko senjata dan toko pil eliksir di sekitarnya. Ada juga banyak toko yang merekrut alkemis dan pandai besi. Namun, Wang Xian mengerutkan kening saat mengingat apa yang dikatakan Master Alkemis dan Master Pandai Besi itu. Wang Xian tidak pernah mengira akan menemui rintangan dalam mencari pekerjaan sebagai alkemis dan pandai besi. Saat ini, dia merasa sedikit kesal. Berderak, minggir, minggir. Petik 2. Saat Wang Xian berjalan maju tanpa tujuan, dia mendengar sebuah toko tutup. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Seorang pria parubaya memasang pemberitahuan di pintu toko. Belanja untuk disewa. 100 batu spiritual selama sebulan. Wang Xian tercengang dan sebuah gagasan terlintas di benaknya. Dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam dan segera bergumam, ini mungkin berhasil juga. Mari kita coba. Wang Xian mengambil keputusan, memandang pria parubaya dan bertanya, halo, apakah toko Anda disewakan? Hah, ya, apa kau tidak melihatnya? Petik 2. Pria parubaya itu dikejutkan oleh Wang Xian dan menunjuk ke pemberitahuan di pintu. Bolehkah saya melihat-lihat toko? Wang Xian menjawab langsung. Anda tertarik? Pria parubaya itu mengamati Wang Xian dengan keraguan. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menjawab, jika cocok, saya akan menyewanya. Baiklah, masuk dan lihatlah. Pria parubaya itu tampaknya menganggap Wang Xian agak terlalu muda. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan membuka pintu. Silakan lihat-lihat. Toko ini memiliki 3 tingkat dan setiap tingkat berukuran sekitar 25 meter persegi. Area ini tidak besar tetapi toko ini berada di wilayah paling tengah kota Yongchang. 100 batu spiritual selama sebulan benar-benar masuk akal. Petik 2. Pria parubaya itu membuka pintu dan melanjutkan penjelasannya. Ada beberapa meja di dalamnya. Lantai tertinggi adalah kamar tidur dan tempat tidur serta lemari baru. Petik 2. Wang Xian melihat sekeliling dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Aku akan mengambil toko ini. Kamu benar-benar mengambilnya. Saya bisa membayar sekarang. Bagus. Beri aku waktu sebentar. Mari kita lakukan prosedurnya sekarang juga. Petik 2. Pria parubaya itu tidak mengira toko itu akan disewakan dengan mudah. Dengan penuh kegembiraan, dia berkata, kamu harus membayar sewa 3 bulan dulu. Baik, Wang Xian mengangguk. Setelah menjual senjata spiritual inbound yang dia dapat dari Kong Guanglin, dia membayar sewa. Bab 565, Pelanggan Pertama 1. Saya punya toko sekarang. Selanjutnya, pelanggannya. Petik 2. Setelah Wang Xian dan Tuan Tanah Parubaya menyelesaikan toko bersama-sama, bulan sudah terlihat di langit. Wang Xian melihat ke toko kecil dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia tidak ingin membuka toko sejak awal karena takut terlalu banyak masalah. Sistem pemurnian alkimia dan peralatan di dunia Yongchang sudah matang. Oleh karena itu, tidak ada penjualan langsung dari rumput spiritual dan material. Sebagai gantinya, semua toko pemurnian alkimia dan peralatan akan mengumpulkan dan mendapatkan rumput spiritual dan bahan-bahan untuk peralatan pemurnian. Ini melarang Wang Xian mendapatkan perbedaan dari rumput spiritual yang dibeli sendiri untuk memperbaiki pil ramuannya sendiri. Banyak hal telah dimonopoli di Yongchang yang kecil dan makmur. Tidak ada yang perlu khawatir tentang bahan saat pergi ke toko karena mereka bisa langsung memalsukan barang mereka. Tetapi membuka toko sendiri berarti pelanggan harus menyiapkan semua bahan sendiri. Tapi dia tidak akan menjual pil atau senjata eliksir, melainkan, dia akan menyediakan layanan pemrosesan. Ketika pelanggan mendekatinya dengan bahan, dia akan menyempurnakannya menjadi pil ramuan dan peralatan spiritual. Ini akan menjadi toko pertama yang menyediakan layanan seperti itu di seluruh Yongchang. Dia menciptakan toko jenis ini bukan karena keunikannya, melainkan, itu adalah tindakan yang tidak berdaya. Jika tidak, saya harus tinggal di toko dan menunggu bisnis setiap hari. Wang Xian mengangkat alisnya, tetapi segera, dia meluruskan pikirannya. Saat ini, tidak ada yang bisa dipelajari di Gunung Fengyu juga. Dia sudah menguasai teknik pertempuran tingkat pertama. Untuk mempelajari tingkat kedua,
dia perlu menemukan sumber daya untuk pertukaran. 2.000 batu spiritual dalam sehari. Ini adalah jumlah yang sangat besar untuk setiap murid dari Sekte Abadi Dahong. Kecuali para murid berasal dari latar belakang yang kaya di mana orang tua mereka mampu membayar jumlah seperti itu, murid biasa tidak akan mampu mengeluarkan 2.000 batu spiritual. Tidak ada yang bisa dilakukan bahkan jika saya tinggal di Gunung Fengyu. Mengapa saya tidak memberitahu mentor Yu saja? Petik 2. Wang Xian ragu-ragu sebelum dia mengunci toko dan pergi ke Dahong Immortal Sect dengan pedangnya. Mentor Yu, kamu masih bangun. Petik 2. Wang Xian datang ke ruang tamu dan terkejut melihat mentor Yu sedang minum teh. Dia buru-buru menyambutnya dengan kaget. Menunggumu kembali. Aku tidak menyangka kekuatanmu begitu hebat. Mentor Yu berseru sambil menatap Wang Xian dengan mata berbinar. Dia tidak menyangka pemuda yang terluka yang dia ambil dari air terjun dapat mempromosikan Gunung Fengyu dengan 9 posisi dalam satu hari. Itu di luar dugaan saya juga. Wang Xian tersenyum dan tidak berkomentar lebih lanjut. Karena Anda mengalahkan Kong Guanglin hari ini, hentikan tantangan individu dan tantangan sekte gunung Anda untuk saat ini, kata mentor Yu. Mengapa? Wang Xian terkejut saat melihat mentor Yu. Tempat ke-10 bagus untuk kita. Murid Gunung Fengyu tidak memenuhi syarat untuk mengakses sumber daya untuk posisi ke-10 dan di bawahnya. Selain itu, menunjukkan kemampuan Anda secara mencolok mungkin bukan ide yang bagus. Kata mentor Yu pada Wang Xian. Wang Xian mengungkapkan pandangan kontemplatif saat dia memahami apa yang mentor Yu coba katakan. Murid Gunung Fengyu lemah. Jika mereka menerima sumber daya yang sama sekali tidak tertandingi dengan kekuatan mereka sendiri, itu akan memicu keluhan dan kecemburuan. Meskipun tidak ada yang akan mengatakan apapun di permukaan, beberapa saling tuding tidak bisa dihindari. Jika seorang murid dan realem memutuskan untuk mencari masalah dari seorang murid bawaan, itu akan menjadi pekerjaan yang mudah bahkan dengan aturan dan peraturan Dahong Immortal Sekte di tempat. Bagaimana dengan papan peringkat individu? Tanya Wang Xian. Jika Anda memiliki kekuatan 3 besar, Anda dapat maju dan menantang sesuai keinginan. Sekarang, Anda harus memperlambat dan menjaga sikap rendah hati. Mentor Yu menyarankan pada Wang Xian. Saya mengerti, Mentor Yu. Saya ingin berkultivasi di luar untuk waktu yang singkat. Kata Wang Xian sambil mengangguk. Di luar, tentu. Tetapi Anda harus kembali seminggu sekali. Saya mentor Anda, dan saya bertanggung jawab untuk Anda. Kata mentor Yu pada Wang Xian. Bagus. Wang Xian mengangguk. Istirahatlah dengan baik. Saya akan mengklaim sumber daya kami untuk Sekte Gunung dan sumber daya Anda untuk posisi ke-20 dari individu dengan bakat tertinggi yang luar biasa. Petik 2. Mentor Yu tersenyum. Ya, Mentor Yu. Wang Xian mengangguk dengan rasa terima kasih. Selamat beristirahat. Mentor Yu berjalan menaiki tangga begitu dia selesai berbicara dengan Wang Xian. Wang Xian melihat sosok yang menghilang dan tersenyum. Mentor Yu dianggap orang yang paling dekat dengannya di dunia Yongchang ini. Saya harus membalas rasa terima kasihnya di masa depan. Wang Xian merenung sendiri. Dia tidak kembali ke kamarnya, melainkan menuju ke kota Yongchang dengan pedangnya. Ketika dia tiba di pasar kota Yongchang, Wang Xian tidak beristirahat. Dia pergi berbelanja dan membeli 3 papan nama. 1 horizontal dan 2 vertikal. Di sisi horizontal, dia mengukir, Alchemy and Blacksmith Master. 2 papan nama lainnya digunakan untuk pengenalan. Bawalah materi Anda sendiri. Mengolah pil oleh ahli alkimia. Petik 2. Bawalah materi Anda sendiri. Ditempa oleh ahli pandai besi. Petik 2. Wang Xian menunjukkan tampilan yang memuaskan saat dia menggantungkan papan nama di luar tokonya. Dia kemudian pergi untuk membeli beberapa meja, kursi, dan peralatan di malam hari. Setelah 3 jam bekerja, dia akhirnya menyiapkan seluruh toko. Sekarang, saya hanya akan menunggu bisnis datang. Wang Xian mengungkapkan senyuman tipis dan datang ke cerita ketiga untuk beristirahat. Keesokan paginya, dia membuka toko lebih awal dan menunggu pelanggan masuk. Volume lalu lintas harian gila-gilaan di area tengah kota Yongchang. Sejak pagi hari, ada arus manusia tanpa henti di depan toko-toko di jalan. Namun, tidak ada yang masuk ke toko tersebut. Dibandingkan dengan toko-toko di sekitarnya, tokonya kecil. Selain itu, dekorasinya jauh dari toko-toko di sekitarnya. Sangat kontras,
karena tokonya tampak kumuh. Toko obat mujarab memiliki dekorasi mewah dan aroma ramuan yang menyegarkan dan mengangkat semangat di pintu masuk, sementara orang bisa merasakan ketajaman dari gudang senjata lain bahkan dari jauh. Tokonya tidak memiliki fitur apapun. Alchemy dan Blacksmith Master, sombong sekali. Bagaimana toko sekecil itu bisa memiliki majikan? Petik 2. Mengapa tuan seperti itu tinggal di tempat sekecil itu? Sekarang batu spiritual kita menjadi lebih sedikit, pengusaha yang tidak bermoral meningkat. Haha, itu hanya tempat kecil, 20 meter persegi, dan papan nama bertuliskan, Alchemy and Blacksmith Master. Pui. Petik 2. Toko baru. Ini jelas scam. Jika tuan seperti itu ada, mereka akan mengadakan upacara pembukaan. Itu secara alami akan menarik perhatian orang banyak. Scammers. Petik 2. Beberapa pejalan kaki mengintip ke dalam toko dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat papan nama di luar. Tapi setelah mereka melihat-lihat toko itu, mereka berkomentar dengan jijik. Banyak orang melewati toko itu dari pagi hingga sore. Beberapa orang memperhatikan papan nama itu, tetapi semuanya menghina dan menertawakannya. Bagaimana mungkin memiliki master di toko kecil seperti ini? Selain itu, mengapa tuan tinggal di sini? Petik 2. Ini tipikal pemasaran yang buruk. Wang Xian sedang duduk di toko saat dia mendengar ucapan sarkastik yang disebutkan oleh orang yang lewat saat mereka mampir sejenak. Namun, dia tidak berkecil hati dan menunggu dengan sabar. Ini adalah hari pertamanya bisnis, dan dia tetap bersabar. Krim akan selalu naik ke atas. Dia akan segera membuat namanya dikenal di Yongchang. Bab 566, Pelanggan Pertama, 2. Saint Forge Workshop bahkan tidak bisa memperbaiki senjatamu. Mereka tidak sesuai dengan namanya. Ini hanyalah senjata level 11. Petik 2. Di pintu masuk Saint Forge Workshop, dua gadis keluar dari bengkel dengan tampang kecewa. Seorang gadis muda dengan 2 ekor kuda cemberut dan menggerutu dengan tidak senang. Boyu terlalu unik dan mereka tidak percaya diri. Alasan utamanya tetap karena kami memiliki terlalu sedikit bahan. Petik 2. Gadis lain di samping gadis dengan kuncir kuda itu mengerutkan kening dan jelas sedikit tidak senang. Sister Sue, mengapa saya tidak memberikan Anda peralatan spiritual tingkat 1 sebagai hadiah? Melihat Sister Sue mengerutkan kening, gadis dengan ekor kuda memegangi lengannya dan berbicara sambil tersenyum. Boyu adalah senjata yang paling cocok untukku. Selain itu, ini diberikan kepada saya dari nenek saya dan saya telah membawanya selama lebih dari 20 tahun. Petik 2. Gadis lainnya menggelengkan kepalanya. Itu semua karena bocah dari Yongchang Immortal Sect itu. Cih, kakak, kamu seharusnya memangkas semua rambutnya. Petik 2. Gadis dengan kuncir kuda melambaikan tinjunya dengan marah. Gadis lainnya tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya melihat ke arah bengkel-bengkel lain. Lelucon yang luar biasa. Toko kecil seperti ini, namun mereka berani mengklaim bahwa mereka memiliki Master Alkemis dan Master Pandai Besi. Mereka benar-benar menganggap pelanggan sebagai orang bodoh. Petik 2. Persis. Lihat toko ini. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada senjata atau pil eliksir. Itu pasti scam. Petik 2. Pada saat ini, gadis-gadis itu mendengar suara dua pria parubaya. Mata gadis itu mengikuti sumber suara dan melihat ke seberang. Hah, seperti yang mereka katakan. Toko yang sangat menarik. Master Alkemis dan Master Alkemis memurnikan secara pribadi untuk Anda. Pelanggan menyiapkan semua bahan. Mereka benar-benar sombong. Namun, toko ini sangat kecil. Bukankah ini penipuan yang terlalu jelas? Petik 2. Gadis muda dengan kuncir kuda juga tertarik dengan percakapan dua pria paruh baya itu. Dia melihat ke arah toko dan mengedipkan matanya tanpa berkata-kata. Mengapa Master Alkemis atau Master Pandai Besi tetap tinggal di toko kecil seperti ini? Cih, pemiliknya benar-benar tidak punya otak. Gadis muda dengan kuncir kuda melanjutkan dan menganggap ini lucu. Gadis lainnya melihat ke dalam toko dan terlihat ragu-ragu. Sister Sue, ayo pergi ke Bailing Forge Workshop. Mereka juga memiliki seorang ahli pandai besi yang terkenal. Petik 2. Gadis muda itu berpaling dari toko itu, menunjuk ke toko senjata lain di kejauhan dan berbicara. Hah! Namun, ketika dia melihat gadis itu, dia menyadari bahwa gadis itu sedang menatap toko di sampingnya dan sedang berpikir keras. Saudari Sue,
Kamu tidak mungkin berpikir bahwa toko kecil ini benar-benar memiliki seorang ahli pandai besi. Gadis muda dengan kuncir kuda berseru. Saya kenal ahli pandai besi dari Bailing Forge Workshop. Dia jauh lebih lemah dari Master Xuan Huo. Petik 2. Gadis lainnya mengerutkan kening dan berjalan langsung ke toko. Ayah, Sister Sue, bagaimana Anda bisa mempercayai pemberitahuan di luar toko ini? Gadis muda dengan kuncir kuda berteriak tapi masih mengikuti dari belakang. Saya hanya berpikir untuk mencobanya. Itu juga tidak akan memakan banyak waktu. Petik 2. Gadis lainnya bersikeras dan berjalan ke depan. Dia hanya mengharapkan keajaiban. Ini, baiklah. Jika tidak ada ahli pandai besi di toko ini, saya akan melaporkan toko ini dan menyegelnya. Gadis muda dengan kuncir kuda berseru saat dia cemberut dan berjalan ke toko. Hah, pelanggan. Wang Xian duduk di toko sambil memanipulasi klon air kecil di tangannya ketika dia melihat kedua gadis itu masuk. Dia mengangkat kepalanya dan berdiri. Apakah toko ini memiliki ahli pandai besi? Ketika gadis-gadis itu masuk ke toko, mereka melihat sekeliling sebelum perhatian mereka tertuju pada Wang Xian. Ya, Wang Xian memandang gadis-gadis itu dan akhirnya pedang pendek di tangan gadis itu. Dia bisa mengatakan bahwa pedang pendek itu tidak biasa dari satu pandangan ke sarungnya. Di mana master pandai besi itu? Gadis muda di sampingnya segera bertanya pada Wang Xian. Senjata apa yang kalian berdua ingin tempa? Apakah kalian berdua memiliki materi? Selama Anda memiliki materi yang cukup, saya 100% yakin berhasil menempa peralatan spiritual level 12 ke bawah. Petik 2. Wang Xian memandang gadis muda dengan kuncir kuda saat dia menjawab. Cih, sungguh nada yang meyakinkan. Gadis muda itu cemberut. Di mana si ahli pandai besi? Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, toko Anda sepertinya scam bagi saya. Petik 2. Desir. Gadis lainnya mencabut pedang pendek dari sarungnya. Pedang pendek itu seringan bulu dan seputih salju. Seluruh bilahnya setebal selembar kertas dan tampak transparan. Namun, ujung bilahnya telah terkelupas. Senjata spiritual level 11. Nama pedangnya adalah Boyu. Bisakah kamu memulihkannya? Gadis satunya bertanya langsung. Mengembalikan. Wang Xian mengangkat alis dan mengambil Boyu dari gadis itu. Di mana bahannya? Wang Xian bertanya langsung. Bing Yi metal. Gadis lainnya mengeluarkan sebongkah logam yang sedikit transparan. Bing Yi metal, level 12. Sungguh menyia-nyiakan bahan berharga. Wang Xian bergumam pelan saat melihat potongan logam di tangan gadis itu. Hah, apa yang Anda maksud dengan membuang-buang bahan berharga? Petik 2. Ketika gadis muda dengan kuncir kuda mendengar Wang Xian, dia langsung menanyainya. Dia telah melihat Wang Xian sebagai scammer selama ini. Menggunakan material level 12 untuk menempa senjata level 11. Itu jelas membuang-buang bahan berharga. Petik 2. Wang Xian berbicara kepada gadis muda dengan kuncir kuda. Bisakah kamu memulihkannya? Gadis lainnya mengerutkan kening dan bertanya. Sebenarnya dia tidak menaruh harapan besar padanya. Jadi bagaimana jika kita menggunakan material level 12 untuk menempa senjata spiritual level 11? Gadis muda dengan kuncir kuda membalas dan tampaknya meremehkan Wang Xian karena tidak mengerti. Iya, adapun imbalannya, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengamati materi di tangan gadis itu. Dia memperkirakan jumlah yang akan tersisa sebelum menilai apakah dia akan membutuhkan remunerasi lebih lanjut. Petik 2. 2000 batu spiritual. Selama Anda bisa memulihkannya, saya bisa memberi Anda 2000 batu spiritual. Petik 2. Sebelum Wang Xian menjawab, gadis itu menyela. Hah. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata, baiklah. Materi yang tersisa akan menjadi milik saya. Petik 2. Baik, gadis itu tidak ragu-ragu sejenak saat dia menatap tajam ke arah Wang Xian. Itu hanya jika kamu bisa memulihkan Boyuku. Siapkan batu spiritualmu dan beri aku 10 menit. Wang Xian mengambil bingyi metal dari gadis itu dan langsung pergi ke lantai 2. Ini. Gadis muda dengan kuncir kuda melihat ke belakang Wang Xian dengan keraguan dan bergumam, apakah Master Alkemis ada di lantai yang lebih tinggi? Mari kita tunggu 10 menit. Kata gadis satunya kepada gadis muda itu. Aku terus merasa toko ini agak aneh dan aneh. Gadis muda itu bergumam. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan melanjutkan, bahkan tidak ada kursi bagi pelanggan untuk beristirahat.
Toko celaka macam apa ini? Petik 2. Gadis lainnya juga mengerutkan kening. Namun, dia tidak khawatir toko ini merencanakan sesuatu. Tidak ada yang berani menipunya, Piao Lingsui. Siapa yang mengira bisnis pertama saya akan sangat menguntungkan? 2.000 batu spiritual dan material yang tersisa. Petik 2. Wang Xian pergi ke lantai 2 dan matanya bersinar karena kegembiraan. Tampaknya membuka toko ini adalah keputusan yang tepat. Melihat pedang Boyu di tangannya, bibir Wang Xian melengkung menjadi senyuman. Seni pemurnian air. Wang Xian melambaikan tangannya dan duduk di lantai. Kolam energi air muncul di hadapannya saat dia melemparkan pedang Boyu ke atasnya. Ding, apakah Anda ingin menggunakan sumber air asal untuk memurnikan peralatan spiritual? Pada saat ini, pemberitahuan sistem muncul, membuat Wang Xian menyeringai. Menyaring. Pada saat itu, panas terik keluar dari tubuhnya. Sumber air asal mendidih pada suhu yang luar biasa. Ini adalah aplikasi energi air dan dikenal sebagai air mendidih. Menggunakan seni pemurnian air untuk memurnikan peralatan sama saja dengan memurnikan dengan air mendidih. Bab 567, Dua Gadis Terkejut 1. Air memiliki batas suhu, tetapi suhu akan naik saat minyak ditambahkan. Semuanya meleleh dalam bentuk air. Seni pemurnian air memiliki permintaan yang besar akan kekuatan dan energi. Wang Xian melihat pedang Boyu yang meleleh saat dia mengungkapkan senyuman. Master pandai besi biasa dengan seni pemurnian air akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk melelehkan pedang Boyu secara perlahan. Ini mungkin membutuhkan waktu hingga 1 atau 2 jam. Meski begitu, banyak ahli pandai besi pemurnian air membutuhkan benda spiritual seperti bola cairan spiritual untuk mendukung pekerjaan tersebut. Tapi bukan Wang Xian. Sumber air dan sistemnya bekerja seperti plugin. Pedang Boyu seringan bulu yang diiris dengan tajam. Namun, ada kekurangan pada kekerasannya. Jika kekerasan pedang dapat ditingkatkan, pedang ini akan menjadi pedang spiritual level 12. Wang Xian merenung dengan ekspresi santai. Mengingat kekuatannya saat ini, itu adalah pekerjaan yang mudah baginya untuk memperbaiki senjata level 11 menggunakan Art of Water Refining. Membongkar, mencair, menggabungkan, Wang Xian mengikuti tips seni pemurnian air dan memulai perbaikan. Seni pemurnian air memiliki kerugian yang signifikan karena hanya dapat memadatkan logam yang meleleh satu kali. Artinya, kinerja logam dapat berkurang jika dilarutkan dan dimurnikan berulang kali. Berdasarkan karakteristik tersebut, tingkat keberhasilan seni pemurnian air jauh lebih rendah daripada seni pemurnian inferno. Namun, ini juga tidak menjadi masalah bagi Wang Xian. Ini karena Origin Source Water mampu menjaga sifat logam meski berulang kali melautkannya. Sama seperti yang dia lakukan saat menyempurnakan pil eliksir, Origin Source Flame dapat memastikan bahwa keefektifan pil tetap ada. Wang Xian tidak tahu apakah ini karena sistem atau sumber air asal. Bagaimanapun, itu sakit. Selesai. Dalam 5 menit, pedang Boyu benar-benar diperbaiki. Wang Xian menunjukkan senyuman dan melihat materi yang tersisa. Bahan yang tersisa berukuran sebesar telapak tangan dan beratnya sekitar 1 kilogram atau lebih. Jelas, itu tidak cukup untuk memperbaiki pedang pendek lainnya. Karena gadis itu kaya, kenapa aku tidak? Cahaya berkedip di mata Wang Xian saat dia tersenyum sambil melihat materi yang tersisa. Saya bisa membuat beberapa senjata tipis seperti senjata tersembunyi. Itu akan menjadikan ini pedang Boyu sungguhan. Petik 2. Wang Xian melihat gagangnya. Gagangnya tidak terbuat dari bingyi metal, melainkan batu larderite yang merupakan material level 11, dan lebih kecil dari gagang rata-rata. Wang Xian melihat gagang dan menarik bibirnya sedikit. Segera, dia menggali 6 lapisan di gagang dengan Art of Water Refining. Setiap lapisan sangat tipis sehingga hanya bisa memuat selembar kertas. Wang Xian mengambil metal bingyi yang tersisa dan mulai menempa pedang Boyu. Namun, 6 pedang Boyu tidak memiliki gagang dan 10 kali lebih kecil dari pedang Boyu gadis itu. Masing-masing hanya seukuran 2 jari, namun ketajaman dan tingkatannya tidak lebih rendah dari Boyu yang asli. Segera, 6 pedang Boyu mini tanpa gagang muncul di tangan Wang Xian. Selanjutnya, aku akan membuat satu set, dan pedang mini Boyu bisa kembali ke pedang saat dipicu. Dalam catatan seni pemurnian air,
setelan jas tidak hanya memiliki koneksi energi tingkat rendah seperti sayap iblis dan masker bayangan iblis yang dibuat oleh Wang Xian, tetapi juga koneksi spiritual. Spiritualitas dapat dipahami sebagai medan magnet dalam istilah modern. Ini adalah prinsip tarikan magnet. Seni pemurnian air menyebutnya pelengkap spiritual, yang lebih merepotkan. Sepertinya butuh 10 menit lagi. Wang Xian merenung, tetapi dia tidak terganggu olehnya saat dia melanjutkan keahliannya. 10 menit sudah habis, mengapa orang itu tidak turun? Pada saat ini, gadis muda itu melihat pengatur waktu di pergelangan tangannya dan berkata dengan tidak sabar di bawah. Gadis itu mengerutkan alisnya sedikit. Sudah 10 menit. Jelas, dia tidak bisa memperbaiki Boyu. Petik 2. Jika dia tidak bisa memperbaikinya, mengapa dia mengatakan 10 menit? Apakah dia bermain-main dengan kita? Semakin saya melihat toko ini, semakin saya merasa itu tidak dapat diandalkan. Petik 2. Gadis muda itu mengamati sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada barang berharga di sekitarnya. Dengan curiga, dia berspekulasi, Sister Sue, menurut Anda toko ini scam. Meskipun Boyumu rusak, nilainya masih cukup tinggi. Petik 2. Alis gadis itu terkunci lebih erat setelah mendengar komentar gadis muda itu. Dengan kilatan cahaya biru, dia segera naik ke atas untuk memeriksanya. Dia masih di sini, kata gadis itu dengan lega. Ini aneh. Mengapa seorang master tinggal di toko kumuh seperti itu? Petik 2. Gadis muda itu cemberut saat dia mengeluh. Namun, apa yang gadis muda itu katakan membuatnya tertegun. Perlahan, ekspresinya menjadi gelap. Dia segera naik ke atas lagi dengan cahaya biru yang berkedip-kedip di tubuhnya. Hanya ada satu orang di sekitar. Dia yakin tentang itu. Baik itu cerita kedua atau ketiga, hanya ada satu pemuda di sekitar. Ekspresi wajah gadis itu berangsur-angsur berubah menjadi mengerikan. Ada apa, Sister Sue? Merasa ada yang salah dengannya, gadis muda itu dengan cepat menanyakan ini padanya. Hanya ada seorang pria muda di seluruh toko dan tidak ada orang lain. Gadis itu menjawab dengan wajah cemberut. Maksud kamu apa? Gadis itu bingung, tetapi kemudian, dia melompat. Saudari Sue, apa maksudmu hanya ada seorang pemuda di sini, dan tidak ada majikan lain di sekitar sini? Ya, saya tidak merasakan kehadiran orang lain. Kecuali, gadis itu menggelapkan ekspresinya dengan cahaya yang berkedip-kedip di matanya. Kecuali dia master pandai besi. Dia master pandai besi. Bagaimana ini mungkin? Berapa umurnya? Semua master harus terlibat secara mendalam di bidang pandai besi dan alkimia selama beberapa dekade dan abad. Bahkan master alkimia paling berbakat, Ou Ziming, hanya bisa menempa senjata spiritual level 10 pada usia 40. Petik 2. Gadis muda itu berbicara sekuat tenaga. Alkimia dan pandai besi bukanlah mata pelajaran yang mudah untuk dikuasai. Itu jauh lebih rumit daripada kultivasi. Sebagai sekte paling terampil di antara 3 sekte abadi, pandai besi paling luar biasa dari sekte abadi Yongchang hanya bisa menempa senjata spiritual level 10 pada usia 40. Meski begitu, dia dikenal sebagai master pandai besi masa depan, pandai besi jenius dari sekte abadi Yongchang dari 1000 tahun terakhir. Itu mungkin baginya untuk mencapai alam Grand Master juga. Tapi berapa umur anak itu? Dia mungkin baru saja berusia di atas 20-an. Ini adalah toko yang tidak bermoral. Pasti. Petik 2. Gadis muda itu sangat marah. Di wajah kecilnya, bulu matanya yang panjang berkibar karena marah. Dentang. Dia segera mengeluarkan pedang sabuk yang sangat indah. Sister Sue, ayo pergi. Kami akan naik dan memberi pelajaran kepada pemilik yang tidak bermoral ini. Beraninya dia menipu kita. Apa dia tidak tahu nama kita di kota Yongchang? Petik 2. Gadis itu menunjukkan sedikit keraguan sebelum dia menganggukkan kepalanya perlahan. Pedang Boyu adalah pedang yang dia bawa sejak dia memulai kultivasinya. Itu sangat penting baginya. Dia tidak mengira bahwa pemuda di toko, yang berusia 20-an, bisa menjadi ahli pandai besi. Bab 568, Dua Gadis Terkejut 2. Scammer di atas sana, lebih baik kamu segera ke sini. Gadis muda dengan kuncir kuda memegang pedang ikat pinggangnya dan menyerupai anak kucing yang marah. Sambil berjalan dengan marah, dia berteriak. Hah! Wang Xian mengambil pedang Boyu terakhir darinya dan mengungkapkan ekspresi puas. Pada akhirnya,
dia langsung mendengar teriakan gadis muda dengan kuncir kuda. Wang Xian mengangkat alis. Tidak ada apa-apa di sini, di tempat yang celaka ini. Di mana ahli pandai besi itu? Petik 2. Pada saat ini, gadis muda dengan kuncir kuda muncul di lantai 2. Dia masuk ke ruangan tempat Wang Xian berada sambil mengamati sekitarnya. Selain 2 meja dan 2 bangku, tidak ada yang lain di lantai 2. Hei, penipu. Trik apa yang kamu lakukan? Petik 2. Gadis muda dengan kuncir kuda memegang pedangnya di Wang Xian saat dia bertanya, di mana pedang Bo Yu saudari Sue? Di belakang gadis muda dengan kuncir kuda, gadis lainnya jelas tidak senang saat melihat pedang pendek di tangan Wang Xian masih disimpan di dalam sarungnya. Kamu di sini pada waktu yang tepat. Selesai. Wang Xian tidak terganggu oleh amarah gadis muda itu saat dia melemparkan pedang Bo Yu ke gadis itu. Selesai. Gadis lainnya ragu-ragu saat dia menangkap pedang pendeknya. Desir. Suara tajam bergema saat pedang pendek ditarik dari sarungnya. Hah, hah. 2 seruan terdengar saat gadis-gadis itu memandang pedang Bo Yu. Desir. Saat dia mengayunkan lengannya dengan ringan, pedang Bo Yu miniatur seperti kepingan salju muncul di pedang utama Bo Yu. Sudah dipulihkan. Ya dewa, benar-benar sudah pulih. Petik 2. Gadis lain berseri-seri dengan kegembiraan saat dia menggerakkan tangannya di atas tempat yang sebelumnya rusak dengan rasa tidak percaya. Sister Sue, apakah ini benar-benar sudah diperbaiki? Gadis muda dengan kuncir kuda di sisinya tercengang saat dia menatap kosong ke pedang Bo Yu di tangan gadis lain. Itu memang pedang Bo Yu. Selain itu, tidak ada perbedaan dari yang saya gunakan sebelumnya. Gadis lainnya gelisah. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan mengendalikan pedang Bo Yu untuk memutarnya di atas telapak tangannya. Miniatur kepingan salju seperti pedang Bo Yu muncul, membuatnya sangat menawan. Ada yang tidak beres dengan gagang pedang. Petik 2. Pada saat ini, gadis itu merasakan ada yang tidak beres dengan pedang Bo Yu-nya. Dia segera meraih gagang pedang saat dia memeriksa gagangnya dengan segera. Keraguan muncul di matanya. Apa dia melakukan sesuatu padanya? Seperti yang saya katakan, dia pasti merencanakan sesuatu. Ini scam. Scam. Gadis muda dengan kuncir kuda bergemuruh seketika dan menatap tajam ke arah Wang Xian. Pedang Bo Yu memang telah dipulihkan. Wang Xian menghadapi gadis muda dengan kuncir kuda dan melanjutkan, adapun gagang pedang, ada 6 lapisan di dalamnya yang dapat saya kembalikan kapan saja Anda mau. Saya ingin tahu apakah wanita di sini tertarik untuk membeli beberapa senjata. Petik 2. Saat dia berbicara, pandangannya beralih ke gadis lain. Pedang Bo Yu memang telah dipulihkan. Adapun gagang pedang, itu bukan masalah besar. Hanya saja, gadis lain mengangkat kepalanya dan memandang Wang Xian dengan kaget dan ragu. Apa yang kamu coba jual padaku? Beri aku pedang. Wang Xian mengulurkan tangannya ke arah gadis itu saat dia berbicara. Gadis itu sama sekali tidak ragu-ragu dan menyerahkan pedang Bo Yu kepada Wang Xian. Wang Xian menggeser telapak tangannya dan 6 miniatur pedang Bo Yu, kira-kira seukuran 2 jari, ditembakkan ke gagang pedang. Dia memegang pedang Bo Yu di tangannya sebelum mengayunkannya. Weng! Pedang Bo Yu terpicu dan 6 miniatur pedang Bo Yu ditembakkan ke depan. Saat berikutnya, mereka berputar dan kembali ke pedang Bo Yu. Seluruh proses hanya berlangsung beberapa detik. Wang Xian memegang pedang Bo Yu dengan tegak dan memanipulasi 6 miniatur pedang Bo Yu untuk melingkari pedang utama. Aku telah menggunakan sisa material untuk menempa 6 miniatur pedang Bo Yu level 11. Miniatur pedang Bo Yu ini dapat membentuk satu set dengan pedang utama. Dalam pertempuran, kamu bisa memiliki lebih banyak variasi serangan. Wang Xian menjelaskan. Saat berikutnya, dia menjentikkan 6 miniatur pedang Bo Yu. Weng! Sama seperti miniatur pedang Bo Yu jatuh ke tanah, pedang utama Bo Yu bersinar dalam cahaya biru. Saat berikutnya, 6 pedang miniatur kembali ke pedang utama. Aku ingin tahu apakah wanita ini tertarik untuk membeli 6 pedang miniatur ini. Wang Xian memandang gadis itu dan berbicara sambil tersenyum. Ini. Pada saat ini, gadis itu tercengang. Matanya tertuju pada pedang miniatur yang mengelilingi pedang utama Bo Yu. Keheranan tertulis di seluruh wajahnya. Kamu. Dia tidak koheren. Dia tahu dengan jelas setelah menggunakan pedang Bo Yu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang ada 6 miniatur pedang Bo Yu tambahan, hanya aspek menyerang yang akan beberapa kali lebih kuat.
Selain itu, 6 pedang miniatur ini semuanya adalah peralatan spiritual level 11. Peralatan spiritual level 11. Meskipun senjata yang digunakan untuk serangan diam-diam relatif lebih murah, itu hanya konsep yang relatif. Peralatan spiritual tingkat 11 masih merupakan peralatan spiritual tingkat 11. Poin terpenting adalah Wang Xian telah membuat 6 miniatur pedang Boyu menjadi satu set dengan pedang utama Boyu. Secara alami, dia tahu betapa kuatnya senjata set itu. Seluruh rangkaian senjata bisa sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Meskipun 6 miniatur pedang berbeda dari equipment tipe armor, mereka masih bisa meningkatkan potensi serangannya. Ini semua dibuat olehmu. Ketika gadis itu berbicara, dia segera menyadari betapa bodohnya pertanyaannya itu. Tidak ada orang lain selain dia di seluruh toko. Beberapa saat yang lalu, mereka masih ragu apakah ini semua hanya scam. Pemuda ini adalah ahli pandai besi. Terlebih lagi, dia adalah master pandai besi yang hebat. Petik 2. Keheranan melintas di mata gadis itu. Dia telah melihat banyak jenius dan bakat tertinggi di dunia Yongchang. Faktanya, dia secara luas dianggap sebagai salah satu dari mereka. Namun, dia masih sangat terkejut melihat master pandai besi muda seperti itu. Sudah berapa lama lebih dari 10 menit. Dalam periode ini, dia telah memulihkan pedang spiritualnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipulihkan oleh Master Xuan Huo yang terkenal. Yang paling gila adalah dia bahkan menempa 6 pedang miniatur lainnya untuk membuatnya menjadi satu set. Teknik pemurnian yang luar biasa ini sebanding dengan pekerjaan dewa. Bagaimana menurut Anda? Setelah mendengar gadis itu, Wang Xian tersenyum dan menjawab. Apa, kamu benar-benar seorang ahli pandai besi. Petik 2. Gadis muda dengan kuncir kuda melebarkan matanya saat dia menatap Wang Xian dengan tidak percaya. Seorang pria muda seperti dia adalah seorang ahli pandai besi. Ini bukan scam. Sebaliknya, ini adalah toko yang dibuka oleh master pandai besi yang luar biasa. Apakah wanita ini ingin membeli 6 pedang miniatur ini? Merasakan tatapan kuat pada gadis itu, Wang Xian bertanya sekali lagi sambil tersenyum. Iya, kutip harga untuk saya. Petik 2. Saat dia menyelesaikan pertanyaannya, gadis itu menjawab dengan tegas. Nilai dari satu set senjata tidak sebanding dengan peralatan spiritual biasa. Namun, Anda adalah pelanggan pertama saya. Saya akan menagih Anda harga pasar untuk setiap pedang miniatur. Wang Xian membalas gadis itu secara langsung. Harga pasar. Baik, gadis itu menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Membeli pedang-pedang ini dengan harga pasar pasti sangat banyak. Peralatan level 11 yang digunakan untuk menyergap kira-kira masing-masing berjumlah 5.000 batu spiritual. Karena ada 6, itu akan menjadi 30.000 batu spiritual. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, kegembiraan bersinar di matanya. Bab 569, Guru Seperti Setan 1. 30.000 batu spiritual untuk bisnis apapun yang mampir. Jika toko memiliki bisnis yang bagus di masa depan, dia bisa mendapatkan lebih banyak batu spiritual. Mungkin 100.000 sehari. Dengan cara itu, meningkatkan istana naga akan menjadi sangat mudah, belum lagi meningkatkan kekuatannya sendiri. Semburat kegembiraan melintas di mata Wang Xian saat dia menatap gadis di depannya dengan wajah berseri-seri. 30.000 batu spiritual. Gadis itu berhenti karena 30.000 adalah jumlah yang lumayan. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan 6 miniatur pedang Boyu. Apa itu? Tidak bisakah kamu membelinya? Wang Xian sedikit mengernyit dan bertanya padanya. Ini terlalu mahal. 30.000 batu spiritual. Siapa yang bisa mengalahkan mereka dalam satu tembakan? Selain itu, bahan yang kamu gunakan untuk membuat pedang miniatur ini berasal dari Sister Sue. Anda terlalu licik. Paling banyak, kami akan menawarkan 10.000 batu spiritual. Petik 2. Setelah mendengar harga yang dikutip Wang Xian, gadis muda itu segera membencinya. Mengambil 30.000 batu spiritual dalam satu tembakan sangat sulit bagi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah barang habis pakai, yang digunakan kebanyakan orang untuk membeli senjata dan pil eliksir untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ada cara lain. Anda dapat menggunakan bahan yang nilainya setara untuk menukarnya. Terlepas dari apakah mereka memurnikan bahan atau rumput spiritual, mereka baik-baik saja. Petik 2. Wang Xian mengusulkan ini kepada mereka.
Menukar dengan material akan lebih baik. Dibandingkan memberinya batu spiritual, Wang Xian lebih cenderung menerima materi. Beri aku waktu persiapan, kata gadis itu sambil mengangguk sedikit ke arah Wang Xian. Tentu, Wang Xian mengangguk. Dengan satu ayunan, dia mengambil 6 miniatur pedang Boyu kembali dan mengulurkan lengannya. Bayar aku batu spiritual untuk pemulihan pedang Boyu dulu. Gadis itu sedikit terkejut sementara gadis muda lainnya menatap Wang Xian dengan tatapan kaget. Fiuh. Gadis itu menarik napas dalam-dalam saat dia menyerahkan batu spiritual kepada Wang Xian yang telah dia persiapkan. Dia menatapnya dan berkata, saya Piao Lingsui. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan berutang uang kepada Anda. Petik 2. Saya menjalankan bisnis kecil, kredit tidak diperbolehkan. Kata Wang Xian sambil tersenyum. Saat Wang Xian menerima batu spiritual, dia terkejut mendengar namanya. Piao Lingsui, nomor 2 pada peringkat talenta tertinggi muda dari Sekte Abadi Dahong. Kekuatannya telah mencapai Buding Realem. Namun, wanita ini tampaknya berusia paling banyak 30 tahun. Dia tampak seperti orang yang disukai oleh para dewa. Hei, kamu, Sister Sue sudah bilang dia tidak akan berhutang batu spiritual padamu. Dia bersungguh-sungguh. Apa yang salah denganmu? Gadis muda itu menunjuk ke arah Wang Xian dengan ketidakpuasan dan berkata, bukankah nama saudara perempuan saya bernilai 30.000 batu spiritual? Wang Xian terkekeh. Bisnis saya tidak bagus. Jadi saya tidak mengambil pujian. Petik 2. Bagaimana bisnis seorang ahli pandai besi bisa menjadi buruk? Piao Lingsui berkomentar dengan marah. Dia, Piao Lingsui, adalah salah satu gadis berbakat terbaik di dunia Yongchang. Di tempat lain, nama Piao Lingsui bisa bernilai lebih dari 10.000 batu spiritual atau bahkan lebih dari itu jika dia ingin mengambil kredit. Namun, pemuda ini benar-benar mengabaikannya. Itu buruk. Kalian bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena itu, datang dan kumpulkan 6 pedang miniatur Anda kapanpun Anda memiliki batu spiritual. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya padanya. Lalu, gadis muda itu memutar matanya dan berkata, jika kami merujuk bisnis padamu, bisakah kami mendapatkan diskon untuk batu spiritual? Oh, merujuk beberapa bisnis. Petik 2. Wang Xian terkejut. Dia segera menjawab, tentu, jika nilai bisnisnya relatif tinggi, saya bisa memberi Anda diskon ribuan atau hingga 10.000 batu spiritual. Hebat, aku yakin dengan kata-katamu. Gadis muda itu menyipitkan matanya, memperlihatkan lesung pipit yang indah. Dia menarik lengan Piao Lingsui. Jangan menguping. Kami akan turun sekarang. Petik 2. Gadis muda itu menunjuk ke arah Wang Xian dan meraih lengan Piao Lingsui. Dia berbisik, Sister Sue, kita bisa merujuk para murid di sekte gunung kita kepadanya karena orang pelit ini adalah master pandai besi. Tidak mudah untuk menemukannya. Lagi pula, orang bodoh ini tidak punya bisnis. Jika kita menunjukkan reputasinya, para gadis di sekte akan dengan mudah menyetujuinya. Mereka mungkin mengharapkan ini. Petik 2. Setelah mendengar bagaimana gadis muda itu memanggil Wang Xian, Piao Lingsui tersenyum dengan pancaran yang berkedip-kedip di matanya. Memang, murid biasa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ahli pandai besi untuk menempa senjata spiritual mereka. Petik 2. Ada tatapan licik di mata Piao Lingsui. Dia tidak tahu mengapa master pandai besi ini berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan, tapi ini bermanfaat baginya. Menguasai. Piao Lingsui memanggil ke lantai 2 saat dia menjulurkan kepalanya. Apa itu? Wang Xian berjalan turun dari lantai 2 dan melihat mereka. Saya akan kembali untuk mengumpulkan batu spiritual, dan merujuk Anda beberapa pelanggan. Jam berapa Anda tutup? Tanya Piao Lingsui pada Wang Xian. Saya akan selalu di sini, kata Wang Xian kepada kedua gadis itu. Bagus, kami akan segera kembali. Piao Lingsui mengangguk saat dia menuju keluar bersama gadis muda itu. Rujuk saya lebih banyak pelanggan untuk memperbaiki pil eliksir juga. Saya akan memberi Anda lebih banyak diskon. Petik 2. Suara Wang Xian datang dari belakang. Piao Lingsui berhenti sejenak dengan wajah dingin. Untuk berpikir bahwa dia adalah gadis paling berbakat dari Gunung Sue Immortal Sekte. Sekarang dia menjadi seseorang yang perlu mengandalkan metode seperti itu untuk mendapatkan diskon batu spiritual. Wajahnya sedikit memerah karena dia merasa malu. Kamu mengatakannya, tunggu kami. Gadis muda itu, sebaliknya, sangat bersemangat. Sister Sue,
Mari kumpulkan semua murid yang perlu menempa senjata mereka dan memperbaiki pil eliksir. Dan kemudian, hiak-hiak, ayo kita ambil 6 pedang mini gratis. Petik 2. Gadis muda itu mengepalkan tinjunya dengan ekspresi bersemangat. Dia berbicara dengan resolusi. Aku ingin orang pelit ini memuntahkan darah. Pelanggan pil eliksir. Jangan bilang orang ini tahu alkimia juga. Mungkinkah dia seorang master alkemis? Tidak, itu tidak mungkin. Petik 2. Setelah Piao Lingsue tenang, dia mengingat apa yang dikatakan Wang Xian. Tidak seperti gadis muda itu, dia tidak bodoh atau naif. Namun, sulit baginya untuk percaya bahwa dia adalah seorang ahli alkimia juga. Untuk menjadi ahli pandai besi bagi seorang pria berusia 20-an sudah cukup sakit. Bagaimana dia bisa menjadi master alkimia juga? Lupakan, kita akan tahu pada waktunya. Mata Piao Lingsue bersinar saat dia melihat Bo Yu di tangannya. Dia dalam suasana hati yang riang saat dia menuju ke Gunung Sue dengan gadis muda di pedang mereka. Gunung Sue, sekte gunung di tempat kedua di antara sekte abadi Dahong, adalah sekte yang unik karena semua murid mereka adalah wanita. Gunung Sue tidak pernah menerima murid laki-laki. Sebagai sekte gunung nomor 2 di antara sekte abadi Dahong, para murid tidak ada bandingannya dengan mereka yang berasal dari Gunung Fengyu. Ada lebih dari 200 murid perempuan. Tidak ada yang berani memprovokasi gadis manapun dari Gunung Sue di seluruh sekte abadi Dahong atau bahkan di dunia Yongchang. Bukan hanya karena pemimpinnya, Piao Lingsue kuat, tetapi juga karena mereka memiliki banyak pengagum. Gunung Sue 4 atau 5 kali lebih besar dari Gunung Fengyu. Di malam hari, seluruh Gunung Sue sangat hidup. Murid dari sekte gunung lainnya seperti sekte pembantaian abadi dan sekte abadi Yongchang semuanya hadir. Bab 570, Tuan seperti Iblis 2. Seluruh Gunung Sue adalah tempat paling ramai di Dahong Immortal Sect. Murid wanita yang tak terhitung jumlahnya berkultivasi dan berlatih di bidang pelatihan. Ada juga murid dari sekte gunung lainnya. Beberapa dari mereka bahkan dengan anggun membimbing para murid perempuan. Gunung Sue mampu menempati peringkat kedua di antara sekte gunung karena mereka memiliki kekuatan sejati untuk mendukung peringkat mereka alih-alih mengandalkan hak istimewa murid perempuan. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui dari kekuatan Piao Lingsue. Wan Bai, beritahu Bei Ling, Bei Bei, dan yang lainnya. Mintalah mereka untuk mengumpulkan para murid yang tertarik. Aku akan membawa semua batu spiritualku ke sini dulu. Petik 2. Ketika kedua gadis itu tiba di Gunung Sue, Piao Lingsue berbicara dengan gadis muda itu, Wan Bai. Baiklah, Sister Sue. Saya akan mencari Sister Beiling dan Sister Bei Bei saat Anda pergi mengambil batu spiritual Anda. Petik 2. Wan Bai tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, dia melepaskan pedangnya ke arah puncak Gunung Sue sebelum berteriak, "Hai para sister, apakah ada yang melihat Sister Beiling dan Sister Bei Bei?" Kakak perempuan Wan Bai, kakak muda Wan Bai. Saat kerumunan mendengar suara Wan Bai, mereka mengangkat kepala sambil tersenyum. Beberapa pemuda dari sekte lain juga menyambutnya dengan senyuman. Mu Wan Bai berasal dari keluarga Mu. Selain dewa di dunia Yongchang, keluarganya berada di peringkat 5 besar. Selain itu, Mu Wan Bai yang norak benar-benar menggemaskan. Kakak perempuan Beiling dan kakak perempuan Bei Bei ada di puncak gunung itu. Beberapa pria yang sangat tampan dari Yongchang Immortal Sect sedang mencari mereka. Seorang murid perempuan berteriak menanggapi Mu Wan Bai. Ada anjing yang mencoba merayu mereka. Mu Wan Bai bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia meninggalkan pedangnya. Anjing. Setelah mendengar Mu Wan Bai, para murid dari berbagai sekte gunung bisa merasakan ujung mulut mereka bergerak-gerak tak terkendali. Suster Beiling, Suster Bei Bei. Mu Wan Bai terbang ke puncak gunung lainnya. Dia melihat 7 hingga 8 saudara perempuan dari sekte gunung dan 3 pria muda mengenakan pakaian dari sekte abadi Yongchang. Wan Bai. Ketika kelompok itu melihat Mu Wan Bai, mereka tersenyum dan bertanya, "Di mana kakak senior yang hebat?" Dia pergi untuk mengambil beberapa barang dari kamarnya dan dia akan segera ke sini. Mu Wan Bai turun ke puncak dan mencuri pandang ke arah murid-murid dari sekte abadi Yongchang saat berbicara. Suster Beiling, Suster Bei Bei. Datang, ikuti Sister Sue dan saya ke kota Yongchang sebentar lagi. Petik 2. Itu, Sister Bei, apa kamu tidak berpikir untuk memperbaiki peralatan spiritual? Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan.
Petik 2. Ada apa, Wanbai? Gadis yang dipanggil Bei itu memandang Mo Wanbai dengan rasa ingin tahu. Ini masalah serius. Di mana saya harus mulai? Petik 2. Mo Wanbai memiringkan kepalanya dan berkata, Sister Sue dan aku akan membawamu ke Master Pelit. Mari kita lihat apakah ada kakak perempuan senior atau junior yang membutuhkan pemurnian pil atau peralatan eliksir. Petik 2. Menguasai. Tuan apa? Petik 2. Beberapa murid perempuan di sekitar Bei tercengang. Bahkan murid-murid muda dari Sekte Abadi Yongchang pun penasaran. Seorang ahli pandai besi. Jika kita memperkenalkan bisnis kepadanya, dia akan mengurangi biaya bagi Sister Sue untuk membeli pedang spiritualnya. Kata Mo Wanbai. Tuan pandai besi. Memperkenalkan bisnis. Petik 2. Kerumunan itu tercengang. Blacksmith Master. Perkenalkan bisnis. Rasanya agak aneh. Apakah seorang ahli pandai besi meminta orang lain untuk memperkenalkan bisnis kepadanya? Ya, Mo Wanbai menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, dia adalah ahli pandai besi yang pelit. Sister Sue akan segera datang. Dapatkan semua kakak perempuan dan adik perempuan senior lainnya. Kumpulkan semua yang ingin memperbaiki peralatan dan pil eliksir. Petik 2. Kakak perempuan Mo Wanbai, apa kau yakin dia adalah master pandai besi? Alasan mengapa kami ada di sini hari ini adalah karena kami telah meyakinkan kakak senior Ou Ziming. Dia setuju untuk membantu menyempurnakan peralatan spiritual bagi para murid Gunung Sue. Sedangkan untuk memurnikan pil eliksir, serahkan pada kakak senior Ye Feng. Petik 2. Pada saat ini, beberapa pemuda dari Sekte Abadi Yongchang mengerutkan kening dan menjelaskan kepada Mo Wanbai. Wanbai, kakak senior Ye Feng setuju untuk memperbaiki pil eliksir untuk murid Gunung Sue kita. Ini adalah kesempatan berharga. Petik 2. Beiling menarik Mo Wanbai ke samping, menatap salah satu pemuda itu dan berbicara dengannya. Hah, kakak senior Ye Feng, kakak senior Ou Ziming. Petik 2. Mo Wanbai tercengang saat dia melihat sekelompok pria muda yang sombong. Pemuda itu mengangkat kepalanya sedikit. Dia mengenakan baju besi merah yang sangat indah yang memancarkan energi api yang padat. Meski menghadapi semua orang, dia tetap terlihat bangga seperti burung merak. Kakak senior Ye Feng, Mo Wanbai berseru. Ye Feng adalah keturunan dari seorang immortal di Yongchang Immortal Sect. Meskipun dia adalah generasi ke-10, dia masih merupakan keturunan dari seorang immortal. Pada saat yang sama, Ye Feng dikenal karena keterampilan alkimia yang luar biasa. Dia bisa memperbaiki pil eliksir level 5. Reputasinya bahkan bisa menyamai Ou Ziming. Dan dia baru berusia 30-an. Ya, Ye Feng menganggukkan kepalanya dengan jelas ke arah Mo Wanbai, masih terlihat sombong seperti biasanya. Suster Beiling, kakak senior Ye Feng baru saja bisa memperbaiki pil eliksir level 5. Pil eliksir level 5 hanya efektif untuk murid level bawaan. Untuk murid dan realem, hanya pil eliksir level 6 yang berguna. Mo Wanbai berkata kepada dua gadis jangkung di sisinya. Kakak senior Ye Feng akan dapat meminjam One Pil Cauldron dari keluarganya untuk bulan depan. Tingkat keberhasilannya untuk pil eliksir level 5 akan menjadi 40%. Selain itu, dia memiliki peluang tertentu untuk berhasil menyempurnakan pil eliksir level 6 dengan efek One Pil Cauldron. Seorang pria muda dari Yongchang Immortal Sect menambahkan sambil tersenyum. One Pil Cauldron. Mo Wanbai tersentak. Itu adalah tungku alkimia level 13 yang digunakan oleh dewa. Ketika digunakan untuk memurnikan pil eliksir, tingkat keberhasilannya akan sangat meningkat. Namun, Mo Wanbai berbalik dan berkata, Sister Bei, Sister Beiling. Pria di kota Yongchang itu benar-benar luar biasa. Boyu dari Sister Sue dipulihkan olehnya. Selain itu, dia menggunakan bahan yang tersisa untuk menempa 6 senjata spiritual tipe senjata tersembunyi level 11. Sister Sue tidak mampu membelinya. Namun, pria itu berkata bahwa dia dapat menurunkan harga sedikit jika Sister Sue memperkenalkan pelanggan kepadanya. Petik 2. Orang itu memulihkan pedang Boyu kakak senior yang agung. Setelah mendengarnya, Bei dan Beiling tercengang. Mereka juga tahu pedang Boyu kakak senior agung terkelupas. Sangat sulit untuk dipulihkan. Mereka terkejut bahwa pria itu dapat memulihkannya dan ingin tahu tentang identitas pria itu. Ya, dia pelit yang ekstrim. Petik 2. Mo Wanbai menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, namun, pria itu benar-benar luar biasa.
Dia adalah ahli pandai besi meski baru berusia 20-an. Petik 2. Seorang ahli pandai besi berusia 20-an. Itu tidak mungkin. Sebelum Mo Wanbei bisa menyelesaikan kata-katanya, kakak senior Ye Feng menyela dengan nada yang pasti. Ya, tidak mungkin menjadi ahli pandai besi di usia 20-an. Bagaimana bisa ada master pandai besi muda seperti itu? Petik 2. Kakak senior kami Ou Ziming sudah dianggap sebagai pandai besi jenius 1 dalam 1000 tahun karena mampu memperbaiki peralatan spiritual bawaan. Bagaimana bisa ada seorang ahli pandai besi berusia 20-an? Petik 2. Bukan hanya beberapa murid dari Sekte Abadi Yongchang yang mendengus. Bahkan Bei Bei, Bei Ling, dan murid perempuan Gunung Sue lainnya tidak dapat mempercayainya saat mereka menggelengkan kepala. Meskipun aku juga tidak percaya dia adalah master pandai besi, kenyataannya adalah kebenaran. Pedang Boyu Sister Sue memang dipulihkan olehnya. Petik 2. Melihat kelompok itu tidak mempercayainya, Mo Wanbei cemberut dan menambahkan ucapan ini. Apakah kamu yakin, seorang ahli pandai besi berusia 20-an, kesampingkan dunia Yongchang, tidak ada satu orang pun yang menjadi ahli pandai besi di usia ini? Petik 2. Kakak senior Ye Feng mendengus marah. Bab 571, Guru seperti Setan 3. Seseorang hanya bisa disebut master jika mereka menduduki puncak dunia dalam domain apapun. Murid perempuan Met Sue tidak akan percaya bahwa seseorang berusia 20-an telah menjadi ahli pandai besi, apalagi beberapa pemuda Yongchang itu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Boyu dari Sister Sue diperbaiki di sana. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya ketika dia sampai di sini. Mo Wanbei berdebat dengan marah karena beberapa orang tidak mempercayainya. Bukannya kami tidak mempercayaimu, tapi siapa yang akan mempercayai master pandai besi di usia yang begitu muda? Bei Ling dan Bei Bei berkata saat mereka dengan cepat menarik lengan Mo Wanbei. Huff, Anda akan mengetahuinya saat Anda berada di sana. Aku juga tidak percaya bahwa anak laki-laki itu adalah ahli pandai besi, tapi itu benar. Merasa pahit, Mo Wanbei tidak repot-repot menjelaskan lagi. Baiklah. Bei Bei segera tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, kami akan meminta saudari kita untuk menyiapkan bahan untuk pemurnian peralatan. Tapi mengapa kita harus membawa serta rumput spiritual untuk memurnikan pil eliksir? Petik 2. Toko itu bernama Master of Alchemy and Blacksmith. Dia mengatakan bahwa semakin banyak pelanggan yang dia miliki untuk memperbaiki pil eliksir, semakin banyak batu spiritual yang akan didiskon, jawab Mo Wanbei. Master alkimia dan pandai besi. Toko itu punya ahli yang bisa membuat pil eliksir juga, kata Ye Feng dengan ekspresi ironi di matanya. Kakak senior yang agung ada di sini. Pada saat ini, seorang murid perempuan memanggil. Seketika, semua orang melihat ke depan setelah tertegun sebentar. Kamu bisa bertanya pada Sister Sue apapun yang kamu ingin tahu, kata Mo Wanbei saat dia mencibir bibirnya dengan tatapannya menyapu Ye Feng. Piao Ling Sui, Ye Feng dan beberapa pemuda Yongchang melihat ke arah wanita itu berasal dengan ekspresi serius. Dia mengenakan pakaian yang putih seperti salju. Rambut panjangnya tergerai di belakangnya dan dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia benar-benar terlihat seperti peri. Faktanya, disebut peri masih merupakan pernyataan yang meremehkan. Menjadi seorang ahli dari Buding Realem di usia 30-an, hampir tidak ada wanita lain yang sebanding dengannya di seluruh dunia Yongchang. Bahkan Ye Feng harus menyingkirkan kesombongannya saat melihat Piao Ling Sui. Bagaimanapun, dia adalah ahli sejati, seorang ahli yang memiliki potensi untuk menjadi abadi. Kakak senior yang hebat, senior Piao Ling Sui. Semua murid Sui segera menyapa Piao Ling Sui dengan kepalan tangan. Para pemuda dari Sekte Abadi Yongchang menangkupkan tangan mereka juga. Piao Ling Sui menanggapi dengan anggukan. Wanbei, kurasa kamu sudah memberitahu semua orang tentang itu. Kakak senior yang hebat, apakah master pandai besi itu benar-benar berusia 20-an? Bei Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Piao Ling Sui. Memang, itu sangat tidak terbayangkan. Piao Ling Sui mengangguk dengan lengan sedikit terguncang. Pedang boyu miliknya terhunus sendiri dan digantung di depan matanya. Dia memperbaiki pedang spiritualku dan menggunakan logam Bing Yi untuk membuat 6 pedang tambahan. Aku harus mendapatkan pedang itu. Petik 2. Jadi itu benar. Keheranan bisa dilihat di wajah setiap murid, termasuk Bei Ling dan Bei Bei.
Jika ini datang dari kakak senior Agung sendiri, itu pasti benar. Saudari Beiling, Saudari Bei, mengapa aku berbohong padamu? Mu Wanbei berkata dengan sikap mendengus. Benar-benar ada seorang master berusia 20-an. Ye Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan keraguan. Kamu akan melihat sendiri saat kamu sampai di sana. Piao Lingsui tidak menjelaskan lebih lanjut dan berkata, ini adalah keberuntungan bagi semua murid Met. Sue memiliki master pandai besi untuk menyempurnakan senjata kita. Silakan periksa dan lihat apakah ada murid lain yang ingin pergi. Petik 2. Satu hal lagi. Piao Lingsui berkata dengan cemberut. Silakan bertanya apakah ada murid yang perlu memperbaiki pil eliksir mereka, dan minta mereka menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Ya, kakak senior, kita akan pergi dan bertanya-tanya sekarang. Beiling, Bei, dan murid perempuan lainnya mengangguk dan pergi. Di Met, Sue, posisi kakak senior yang hebat sebanding dengan seorang mentor. Kemampuan keduanya hampir setara satu sama lain. Sementara beberapa murid perempuan berkeliling memberitahu yang lain, pemuda Yongchang sedikit malu. Secara khusus, Ye Feng, yang memasang ekspresi suram di wajahnya. Tujuan mereka adalah berteman dengan Met. Sue, butuh upaya besar untuk membujuk senior Oziming dan di atas itu, Ye Feng naksir Beiling. Namun, sedikit yang mereka harapkan bahwa yang disebut master akan terungkap. Senior Ye Feng, apa yang harus kita lakukan? Kita akan ikut dan bertemu tuan ini. Ye Feng menjawab tanpa ragu setelah salah satu pemuda dari Sekte Abadi Yongchang mengajukan pertanyaan. Bahkan jika master pandai besi seperti itu memang ada, aku tidak yakin bahwa dia adalah seorang alkemis. Dia mengangkat kepalanya sedikit, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat di wajahnya. Aku, Ye Feng, tidak takut pada siapapun. Tidak ada satupun ahli alkimia di seluruh Yongchang yang tidak saya kenal. Petik 2. Betul sekali. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia Yongchang yang dapat membandingkan diri mereka dengan senior kami dalam hal alkimia, kata beberapa pemuda Yutchang dengan senyuman di wajah mereka. Kakak senior, semua suster sudah siap. Mereka menjadi bersemangat setelah mendengar tentang keberadaan seorang ahli alkimia dan pandai besi. Petik 2. Beiling dan Bei berbicara dengan senyum di wajah mereka. Dalam 20 menit, mereka telah melaporkan kembali ke Piao Lingsui. Awalnya, para murid Met. Sue sangat senang menghabiskan waktu dengan para pemuda dari Yongchang. Tetapi tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa kakak senior yang agung akan membawa mereka dalam perjalanan untuk bertemu dengan seorang guru. Seorang murid biasa harus membayar harga yang mahal untuk memperbaiki peralatan spiritual dari seorang master. Murid perempuan ini tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal seperti itu. Baiklah ayo. Setelah melihat sekelompok 50-60 murid perempuan dengan materi di tangan mereka, Piao Lingsui tersenyum dan menaiki pedangnya. Dia terbang menuju arah kota Yongchang. Murid lain mengikuti di belakangnya. Namun, bukan hanya 60 orang yang mengikuti di belakang, melainkan sekitar 80 orang. Di antara mereka adalah Met. Murid Sue yang hanya ingin tahu dan pemuda dari sekte lain yang hanya ingin ikut serta. Hari sudah malam ketika Piao Lingsui meninggalkan toko Wangxian. Menambah semua waktu perjalanan dan penundaan, itu sudah sekitar jam 7 malam. Dengan langit menjadi gelap, itu tidak menarik banyak perhatian saat para murid terbang menuju kota Yongchang. Mereka hanya butuh 20 menit untuk mencapai sekitar kota. Senior Piao Lingsui, di mana toko tuan itu? Saya benar-benar ingin melihat seperti apa seorang master berusia 20-an. Ye Feng bertanya pada Piao Lingsui, matanya bersinar saat semua orang mendarat di kota. Benar, di mana tuannya? Kami mendengar bahwa dia adalah tuan yang sangat muda. Sekelompok murid mengobrol dengan semangat yang menambah cahaya di jalan. Ayo bergerak. Piao Lingsui membawa mereka ke toko Wangxian. Ketika mereka sampai di toko, mereka melihat Wangxian duduk di dalam. Piao Lingsui menjawab dengan tenang, ini dia. Apa, kakak senior yang agung? Maksudmu, toko kecil ini adalah satu-satunya. Petik 2. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat.